Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Rumah Keramat. Cerita ini ditulis oleh Ara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Rumah Keramat. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu kamar kami. Siapa? Tak ada jawaban, tapi pintu kembali diketuk. Siapa? Buka aja, nggak dikunci. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku melihat ada perempuan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dan sekarang dia menghilang. Tiba-tiba pundakku seperti ada yang memegang. Saat kepalaku membalik ke belakang, ada hantu. Aku berteriak dan langsung loncat keluar tempat tidur. Aku berlari menuju pintu kamar dan pergi dari kamar. Aku berlari menuju tangga dan saat tiba di lantai 2 aku menabrak seseorang. Aku terjatuh dan aku tidak bisa melihat dengan jelas karena lampu di lantai 2 dimatikan. Aku merayap mencari tombol lampu, tapi aku terlambat. Dia malah memegang pundakku. Jantungku berdetak kencang. Tenang, ini aku, Mbak Wina. Mbak Wina segera memencet tombol lampu dan aku melihat Mbak Wina sedang berdiri di depanku. Kirain siapa, Mbak? Kamu nggak kenapa-napa? Enggak, Mbak. Ada apaan sih? Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Cuma aku kaget aja. Tiba-tiba dari tangga aku mendengar suara teman-temanku. Mereka sepertinya khawatir. Mbak Wina mengangkatku untuk berdiri. Setelah sampai, Olivia langsung memelukku dengan erat. Kamu kenapa sih? Kita khawatir tahu. Aku hanya bisa diam memandang mereka. Lain kali hati-hati ya, Non. Kamu kenapa sih? Gak biasanya kamu ngelindur dan jalan keluar kamar. Aku hanya menunduk sambil mengingat-ingat kejadian tadi. Aku masih trauma dengan kejadian tadi. Kami segera pergi ke kamar, tapi aku masih takut jika anak perempuan itu masih di kamar. Saat membuka pintu, di kamar tidak ada siapa-siapa. Aku lega melihatnya. Aku segera duduk di tepi tempat tidur. Kamu tadi kenapa lihat hantu? Iya. Oh ya, aku lupa mau cari tahu foto ini. Oh iya, ayo kita keluar. Kami pun segera pergi mencari Mbok Ani. Karena Mbok Ani paling tua di sini, jadi kami beranggapan bahwa Mbok Ani pasti tahu. Mbok tahu foto ini enggak? Ini kan foto. Mbok tahu? Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Berliana segera beranjak dari tempat duduknya yang sedang menonton TV. Dia menjawab telepon itu. Sal, ini ada telepon dari ibu kamu. Halo Bu, ada apa? Sepertinya ada kejadian lagi. Ibu tahu dari mana? Ibu punya firasat. Sebenarnya ada, Bu. Kamu harus hati-hati sayang. Dia sepertinya ingin berkomunikasi denganmu. Apa yang harus aku lakukan? Cobalah untuk mendekatinya. Pasti dia ingin bicara denganmu bila kamu tenang. Baik, akan aku coba. Tapi Bu, sayang, kamu harus berusaha. Ini akan menjadi hal yang biasa untukmu. Kamu pasti bisa. Baiklah, akan aku coba. Oh iya Bu, kenapa teleponnya ke telepon rumah? Kenapa nggak ke handphone aku aja? Saat ibu mencoba menelponmu, ada yang angkat teleponmu dan dia bicara bahwa kau tidak ada di sana. Jadi ibu,
Aku bisa, padahal handphone aku ada di kantong celana kok. Udahlah, jangan memikirkannya. Baiklah Bu. Oh ya sayang, kamu harus jaga diri. Jaga teman-temanmu juga. Ibu khawatir juga pada mereka. Sepertinya ada yang ingin mengganggu mereka dan juga kamu. Baik Bu, aku akan jaga mereka. Aku segera menutup telepon dan duduk di sofa bersama teman-temanku. Ada apa? Ibuku berpesan untuk menjaga kalian. Kenapa kita harus dijaga? Kita kan udah gede. Ibuku takut kalau nanti ada yang mengganggu kalian juga selain aku. Kita tidak perlu dijaga sayang. Aku hanya bisa diam, untung saja mereka tidak khawatir. Oh ya, biar aku perlu laptop kamu ada. Oh ya ada, ayo ikuti aku. Dan aku pun mengikutinya. Kami ke lantai 3 menggunakan lift. Setelah sampai kami masuk salah satu kamar. Kamarnya lebih besar daripada kamar Berliana. Berliana membuka lemari dan mencari-cari sesuatu. Aku melihat isi kamar. Isinya sangat rapi dan bersih, sepertinya kamar orang tua Berliana. Aku berjalan melihat-lihat dan aku melihat anak perempuan di sebelah sebuah meja. Dia menunjukkan meja tersebut. Aku berjalan mendekatinya, tapi saat jarakku 5 langkah darinya, dia menghilang. Walaupun seperti itu, aku tetap berjalan ke meja itu. Aku yakin anak perempuan itu masih ada. Berliana masih mencari-cari di dalam lemari. Sepertinya dia lupa di mana menyimpan laptop. Saat aku tiba di meja, ternyata ada tas. Saat aku membuka tas tersebut, ternyata isinya sebuah laptop. Aku tersenyum bahagia. Ber, ini bukan laptopnya. Tanya aku pada Berliana sambil memperlihatkan tas laptop itu ke arah Berliana. Iya benar, tapi kok ada di situ? Tanya Berliana sambil berjalan ke arahku. Aku hanya menggelengkan kepala, tanda tidak tahu. Tapi yang penting udah ketemu. Kok bisa ya, kenapa kamu tahu lagi? Seorang anak kecil memberitahuku. Berliana langsung berdiri mematung. Ada apa? Lebih baik kita segera turun. Kami segera turun ke ruang keluarga dan menemui teman-teman yang sudah menunggu. Memangnya ada apa sih kamu pinjam laptopnya Berliana? Aku harus berkomunikasi dengan hantu itu. Sepertinya dia ingin berbicara sesuatu. Aku harus mencari tahu tentang cara berkomunikasi. Oh begitu, ini modemnya. Kami pun mencari tahu tentang cara berkomunikasi dengan hantu di internet. Dan kami menemukan cara berkomunikasi yang paling simpel. Hanya dengan menatap cermin di malam hari dan mematikan lampu. Setelah itu panggil nama hantu yang dituju dan sesudah itu nyalakan lilin. Hanya itu. Wah, itu sih simpel banget ya. Oke, kapan kita lakuin hal itu? Malam ini. Oke, kita lakuin malam ini juga. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kami telah menyediakan semuanya. Kami sudah siap dan segera mencoba percobaan pertama. Berliana sudah mematikan lampu kamar. Kami berdiri di depan cermin, menunggu agar dia datang. Anak perempuan, kau yang berambut panjang dan selalu memakai piyama warna merah. Kemarilah. Kami hanya ingin ngobrol denganmu, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Aku segera menyalakan lilin, tapi kami tidak melihat apa-apa. Kau masih percaya seperti itu? Ella? Siapa Ella? Dia temanku selama di sini, dia hantu yang baik. Ya, aku Ella. Anak itu tidak mungkin muncul. Siapa itu? Kamu bisa melihat Ella? Iya. Dia imut, memakai kacamata dan sangat kuno. Kamu memperlihatkan wajahmu pada mereka? Kenapa tidak? Mereka berhak tahu. Oke, terus gimana cara kita biar bisa ketemu sama hantu itu? Kalau dia butuh, dia pasti ada. Kayak aku butuh kalian dan aku ingin memunculkan wajahku pada kalian. Terus bagaimana caranya biar dia butuh? Aku juga nggak tahu. Tapi kamu harus hati-hati di sini. Ada pengkhianat di antara kalian. Siapa? Kalian juga nanti tahu. Apa maksudnya pengkhianat di antara kita? Siapa pengkhianat itu? Aku juga nggak tahu maksudnya. Yang jelas aku bukan pengkhianat itu.
Aku juga. Aku tidak mungkin. Apa? Oh, kalian jangan mengira aku sebagai pengkhianatnya ya. Aku tidak mungkin mengkhianati kalian, ucap Raina yang tidak suka dituduh. Terus kalau bukan kita siapa? Sudahlah, omongan hantu itu tidak perlu didengarkan. Kamu tidak boleh seperti itu. Dia itu hantu. Mungkin dia bisa melihat sesuatu. Dia bahkan bisa menghilang dan... Ya, terserah. Kami segera menyalakan lampu dan mencari cara lain agar bisa berkomunikasi dengan hantu itu. Tapi harus cara apa lagi? Pergi ke dukun? Oh, tidak mungkin, itu musyrik. Hei, bangun. Alivia membangunkanku dari tidur. Aku segera bangun dan hanya ada wajah Alivia dan Raina saja yang ada di kasur. Kemana Berliana? Nggak tahu, pas tadi kita bangun Berliana udah nggak ada. Mungkin dia udah ada di bawah. Mungkin aja. Sekarang kita mandi aja. Mungkin Berliana sudah kembali saat kita selesai mandi. Kami pun segera mandi. Setelah selesai mandi, kami segera pergi ke lantai 2 mencari Berlian. Tapi kami tidak menemukannya. Kami mencari di lantai 1 dan tidak menemukannya. Mungkin saja Berliana ada di taman atas. Kami pun segera ke taman atas, tapi kami tidak menemukannya. Aku ingat pesan Ella bahwa dia akan membantunya. Kami pun segera pergi ke gudang. Ella, kamu di mana? Aku butuh kamu nih. Aku jadi merinding seperti ada yang meniup leher sebelah kananku. Ella, jangan jahil. Ella segera menghentikan kelakuannya dan ternyata dia menampakkan diri lagi pada teman-temanku. Sal, dia di sebelahku ya? Tanya Raina. Aku mengangguk. Raina menengok ke kanan dan dia langsung berteriak. Aku segera menutup mulutnya. Berlian hanya menutup matanya, tidak mau melihat ada Ella di sana. Ada apa Sal manggil aku? Aku butuh bantuanmu, salah satu temanku hilang. Bisakah kamu membantu mencarinya? Berlian kan? Tentu saja aku akan membantu, aku telah berhutang banyak padanya. Kami pun kembali mencari Berliana, tapi kami tidak menemukannya walaupun sudah ditanya kepada para pekerja. Kami khawatir pada Berliana, apakah ada satu hal yang buruk terjadi. Sudah gelap begini, Berliana belum juga kembali. Belum lagi Ella yang belum kembali melaporkan pencariannya sejak tadi. Keesokan harinya aku bangun dan memanjangkan tangan dan kakiku. Tapi saat kulihat di kasur hanya ada aku dan Alivia. Sekarang kemana Raina? Liv, bangun. Aduh, ada apa sih? Lihat tuh. Kemana Raina? Berliana aja belum pulang, sekarang malah Raina yang hilang. Ya Liv, kemarin Berliana yang hilang, sekarang Raina. Nanti siapa? Tuh kan udah aku bilang, aku tuh nggak mau tinggal di sini. Kalian sih maksa. Jangan nyalain ah. Kan sebagai sahabat itu suka duka harus selalu bersama. Iya sih, tapi aku takut Sal. Aku juga takut Liv. Tapi kita harus cari tahu. Aku nggak mau ada korban lagi. Mulai malam ini kita harus jaga gantian. Mungkin aja kita diambil saat kita tidur. Oke Sal, aku ikut aja. Kami pun kembali ke gudang. Kami mencari Ella untuk membantu kami lagi mencari Raina, tapi Ella tidak menemukan Berliana. Dia sudah mencari seisi rumah ini, bahkan keluar rumah, tapi Berliana tidak ada. Kami kecewa sekaligus khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami kembali menanyakan pada para penjaga, tapi mereka tidak tahu. Para penjaga juga khawatir akan kehilangan Berliana dan juga Raina. Mereka mencoba mencari dengan warga, tapi warga tidak menemukan Berliana. Malam sekarang juga mereka akan keliling lagi untuk mencari kedua temanku itu. Saat malam hari kami jaga malam, aku jaga duluan, Alivia tertidur. Aku sengaja meminum kopi agar tidak mengantuk. Saat aku sedang duduk sambil membaca sebuah novel yang aku bawa dari perpustakaan, aku mendengar lagu-lagu yang tidak aku kenal. Lagu itu membawa aku untuk tidur. Tapi aku tetap terjaga, aku nggak mau ada korban lagi. Saatnya Alivia jaga, aku tertidur. Aku sudah capek dan ngantuk banget.
Sebelum tidur, aku tersenyum pada Olivia dan dia membalas senyumanku. Non, bangun non, udah siang. Iya. Aku segera bangkit dari tidurku. Aku mengucek-ucek mataku. Ternyata Mbok Asri yang membangunkan. Mbak Berliana dan Reina udah ketemu? Belum non, mereka masih ngilang. Udah lapor polisi? Udah non, mereka akan datang hari ini. Oh ya, Olivia mana? Lo bukannya sama non ya? Ya tadi malam memang sama saya, tapi sekarang udah gak ada. Kemana dia? Lo kemana ya? Mbak bantu cari ya. Iya non. Mbak Asri segera keluar kamar untuk menyiapkan sarapan pagi. Tak lupa memberitahukan ketiga penjaga untuk mencari Olivia yang sekarang hilang. Aku makan dengan rasa khawatir sekaligus takut juga. Setelah selesai makan, aku pergi ke gudang. Ella tidak menemukan Berlian dan Reina. Aku ketakutan. Aku meminta bantuan Ella lagi untuk mencari ketiga temanku. Ella, tolong bantu aku lagi, sekarang Olivia yang hilang. Yang dua aja belum ketemu, apalagi yang ini. Aku gak tahu harus cari lagi kemana, El. Aku ngerti perasaan kamu. Bagaimana kalau aku yang menemani kamu kemanapun kamu pergi? Boleh. Iya, tenang aja. Jadi sekarang kamu mau kemana? Makasih, ayo pergi. Kami pun pergi ke perpustakaan. Aku mencari-cari buku yang mungkin bisa menjadi petunjuk buatku. Aku memejamkan mata, mengingat-ingat buku apa yang bisa membantuku. Tiba-tiba tanganku bergerak sendiri. Aku mengambil sebuah buku yang berjudul Misteri Villa Keramat. Aku nggak tahu apa maksudnya. Aku menatap ke arah Ella dan dia hanya menggeleng. Apa maksudnya? Aku nggak tahu, kamu coba baca aja. Kali aja ada petunjuk di situ. Aku pun membaca buku itu. Semoga kejadian yang pernah terjadi tidak terjadi lagi. Isinya menceritakan tentang sejarah villa tersebut. Di sana ada foto villa itu, tapi sepertinya aku kayak kenal sama villa itu. Tapi di sini dikatakan banyak korban yang berjatuhan di villa ini. Anak-anak yang punya villa ini semuanya mati terbunuh. Mereka meninggal yang sangat muda. Tidak ada yang tahu penyebabnya hingga villa ini menjadi angker. Kejadian ini telah terjadi selama 30 tahun yang lalu. Wah, itu villa udah lama banget. Pantas saja villanya jadi villa keramat. Aku pun melanjutkan membaca buku itu. Sebelum di akhir-akhir halaman terdapat namaku, Berliana, Reina, dan Olivia. Menceritakan kejadian kami sejak berada di villa ini hingga sekarang. Saat aku membaca buku ini, tapi saat di akhir-akhir halaman tidak ada tulisan atau gambar. Halaman-halaman itu hilang, entah disobek atau apapun. Itu bukan kamu ya? Kok bisa kejadian tertulis di situ? Siapa yang menulisnya? Aku juga tidak tahu. Di antara kami tidak ada yang menulisnya. Dan sudahlah, jangan dipikirkan. Aku yakin kamu lelah sekarang. Ayo aku antar kamu ke kamar. Kalau boleh, aku minta kamu buat temenin aku tidur, bisa? Boleh? Kami pun segera pergi ke kamar dan Ella menemaniku tidur. Dia duduk di sebelahku. Hantu itu tidak mungkin tidur kan? Dia pasti bisa menjagaku. Jika ada sesuatu terjadi, dia bisa menjadi tamengku. Dan semoga saja kejadian itu tidak menimpaku. Hah? Apa itu? Tiba-tiba aku terbangun. Lagu yang tidak aku kenal kembali bersuara. Entah lagu apa itu, intinya semua suara itu mencoba untuk membangunkanku. Saat kulihat, Ella ternyata masih ada di sana. Aku juga nggak tahu. Ayo kita lihat. Aku menggeleng. Aku menutup diriku dalam selimut, tapi Ella memaksaku keluar. Jadi aku pun pergi keluar kamar. Ayo. Kami segera pergi ke arah asal suara itu. Aku membuka pintu kamar sedikit-sedikit dan saat ku intip dari balik pintu kamar, ternyata ada seseorang yang membawa kapak. Entah itu pria ataupun wanita, dia memakai jubah hitam yang menutupi wajahnya, bahkan hampir menutupi seluruh badannya. Kapak itu digusur di lantai kayu sehingga menghasilkan suara yang berdecit.
Aku menutup pintu kamar. Aku menarik napas dalam untuk menenangkan diri. Setelah merasa cukup aman, aku segera keluar kamar untuk memastikan apakah dia masih ada di sana. Tunggu, kau berani? Tentu saja mungkin dia yang mengambil teman-temanku. Aku yakin itu. Aku harus menolong mereka. Mereka sahabatku. Baiklah, kamu akan aku lindungi. Aku mengangguk tanda setuju. Aku pun pelan-pelan membuka pintu saat keluar kamar. Tiba-tiba orang itu mengayunkan sesuatu seperti kapak. Keadaan ruangan yang gelap membuat aku tidak bisa melihat situasi. Aku berteriak sekeras mungkin. Aku berhasil menghindar dan lari secepat mungkin. Berlari ke arah tangga dan pergi ke dapur, mencari alat yang mungkin bisa melawan dia. Dan aku menemukan pisau daging. Aku kembali berlari menuju tangga, tapi pada saat menuju tangga, suara itu terdengar lagi. Berpikir dan kutemukan satu tempat. Perpustakaan. Segera aku berlari dan mengunci pintu perpustakaan, mencari-cari tempat yang mungkin cukup aman untuk bersembunyi. Aku ingat apa, Ella? Aku pernah pergi ke sini. Maksudmu, semasa aku hidup aku pernah pergi ke sini bersama sahabatku. Siapa? Dia pasti sudah dekat. Cepat, kau harus ingat sesuatu, kalau tidak aku bisa mati di sini. Ella memejamkan mata, mungkin sedang mengingat sesuatu yang bisa menyelamatkanku. Anak kecil, keluar kamu. Aku gak mau nyakitin kamu, kita bicara baik-baik. Dia seperti perempuan, aku seperti mengenal suaranya, tapi siapa? Aku mengingat-ingat kembali suara siapa itu. Ingat ketemu. Apa di mana? Ini dia. Ella menunjuk ke arah perapian. Di sana ada dua patung berbentuk naga menghiasi ujung-ujung perapian. Aku nggak tahu maksud dari Ella. Orang berkapak itu mencoba membuka pintu dengan kapaknya. Aku terkejut mendengarnya. Sedikit lebih maju. Segera aku maju satu langkah. Apa yang harus aku lakukan? Cepat, Ella. Kembali Ella memejamkan mata, tapi suara itu muncul lagi. Cepat. Ella masih menutup matanya, tapi orang itu terus menancapkan kapaknya ke pintu. Aku berteriak sekeras mungkin. Aku ingat, dorong naga itu. Baik. Aku mendorong naga itu dan perapian itu memutar ke sisi lain perpustakaan. Aku melihat sebuah ruangan yang dipenuhi foto. Ella tertunduk lesu, dia mengeluarkan air mata. Aku tidak mengerti. Ada apa? Ternyata selama ini mereka mencariku. Mereka masih sayang padaku. Temanku juga, mereka dicari. Ella memegang salah satu foto yang tertempel di dinding. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi dengan kematianmu? Kayaknya dia udah nemuin tempat persembunyian kita deh. Di sini ada tempat rahasia, langsung menuju gudang. Tekan tembok itu. Aku segera menekan tembok itu dan sebuah jalan terbuka, sebuah anak tangga. Kami segera pergi. Aku segera berlari melewati tangga. Aku terjatuh di antara anak tangga. Aku segera berdiri dan kembali berlari. Aku paksakan untuk berdiri walaupun kakiku sakit. Asal kayaknya kita harus sembunyi di gudang deh. Mungkin aja di sana aman. Oke, kita ke gudang, ayo. Kamu yakin gak kenapa-napa? Iya, yakin, aku masih kuat kok. Ya udah, ayo kalau gitu. Kami segera berlari. Setelah sampai, aku bersembunyi di salah satu tumpukan kardus. Menunduk, tapi aku khawatir. Khawatir kalau dia menemukanku dan membunuhku. Dia terus mengejarku, tapi sebenarnya apa yang dia mau? Anak kecil, di mana kamu? Ayolah keluar, jangan bersembunyi. Suara itu terdengar lagi, terdengar sangat dekat. Entah dari mana dia bisa tahu kalau aku sudah turun dan berada di gudang. Aku ketakutan, tapi Ella tetap menjagaku. Aku akan keluar sebentar memeriksa keadaan, ucap Ella padaku, tapi aku menarik tangannya. Aku menggeleng tanda tidak setuju. Jangan pergi, Ella, aku punya firasat buruk. Aku harus pergi, aku akan kembali, aku berjanji. Aku kan hantu. Aku tetap menggeleng. Tanpa ku sadari aku mengeluarkan air mata. Di saat seperti ini tidak ada yang menjagaku. Ibuku ada di rumah, teman-temanku menghilang entah kemana.
Sekarang Ella pergi, apa yang harus aku lakukan? Ella belum juga kembali. Kemana dia? Entah kenapa aku khawatir padanya, padahal dia kan hantu. Terdengar suara pintu yang dibuka oleh seseorang. Siapa itu? Dia tersenyum dan satu persatu kardus dihancurkan, dilempar menjauh. Aku merangkak perlahan mencari lokasi yang aman. Saat dia sedang menghancurkan kardus-kardus, aku merangkak ke arah pintu. Aku membuka pintu dengan perlahan dan aku berhasil. Aku segera keluar mencari tempat. Aku berlari ke arah pintu keluar. Saat aku membuka pintu, pintu itu terkunci. Aku mencoba lagi membuka pintu itu beberapa kali, tapi tetap terkunci. Sekarang aku panik, apa yang harus aku lakukan? Pisau masih di tanganku. Aku mencoba mencari alat untuk membuka pintu, tapi terlambat. Dia sedang berjalan ke arahku. Aku khawatir apa yang nanti akan terjadi. Jangan mendekat, aku punya pisau di sini. Jangan sampai ini menancap ke tubuhmu. Aku tidak takut karena aku punya yang lebih besar. Ini. Ia mengacungkan kapaknya yang besar. Diam, jangan mendekat. Kapak ini bisa saja aku lempar ke arahmu, tapi aku tidak bisa. Ada misi yang harus aku selesaikan malam ini. Aku teringat sekarang adalah malam Jumat dan tepat bulan purnama. Apa itu? Sesuatu yang sangat penting bagiku. Hah? Suara itu aku sepertinya mengenalnya, tapi siapa? Siapa kamu? Mana mungkin aku menjawab pertanyaanmu itu? Mau apa kamu? Kalau kamu ingin selamat, ayo ikut saya. Ia menarik tanganku, lalu dia melepaskan pisau dari genggamanku. Dia membuka pintu rumah. Aku ditarik keluar rumah. Aku mencoba melepaskan genggamannya, tapi dia kuat sekali. Lepasin. Diam kamu. Aku mencoba berulang kali melepaskan genggamannya, tapi gagal. Aku menggigit tangannya dan berhasil. Aku terlepas. Aku segera berlari menuju pintu gerbang dan meminta pertolongan dari Pak Joni yang berada di pos satpam. Pak, buka pintunya, Pak. Karena tidak ada jawaban, aku segera mendobrak dan satu orang mayat tergeletak di sebuah kursi. Mayat itu banyak mengeluarkan darah. Dia memegang sebuah pistol. Bau busuk sangat menyengat dari tubuh mayat itu. Aku yakin itu Pak Joni. Ini tidak mungkin. Aku segera menutup hidungku. Baunya sangat menyengat sekali. Aku bergidik merinding dan segera pergi dari pos satpam. Tapi pada saat aku keluar, ada yang memegang pundakku. Siapa ini? Tenang, ini Pak Guntur kok. Syukurlah, aku segera melihat ke arah belakang dan ternyata benar Pak Guntur ada di situ. Ternyata Bapak kirain siapa? Kamu kenapa, Non? Kok sepertinya ketakutan? Iya, Pak. Saya tadi dikejar-kejar sama orang misterius yang membawa kapak dan saya nemuin mayat. Ini mayatnya, Pak. Aku menuju ke arah dalam pos satpam, tapi anehnya mayatnya sudah menghilang. Dan di sana hanya ada Pak Joni yang sedang duduk dengan tenang, tanpa ada bercak darah pun. Non, ada apa? Enggak, Pak, cuma... Non, ayo ikut Bapak. Kemana, Pak? Kita cari tempat yang aman saja. Tadi katanya Non sedang dikejar-kejar sama orang yang misterius kan? Iya, Pak, tapi... Pak Guntur keburu membawaku pergi. Pada saat kami akan jalan mencari tempat aman, orang itu ada lagi. Jangan pergi, teriak orang tersebut. Sama seperti sebelumnya, dia tetap memakai jubahnya dengan menutupi wajah, kaki dan tangannya. Pak, itu orangnya. Tenang, akan kuatasi, ucap Pak Guntur sambil memegang erat tanganku. Tapi orang itu mendekat ke arah kami dan dia memegang pundak Pak Guntur. Bagus, kamu telah menemukan anak itu. Dia telah kabur, cepat bawa dia. Apa yang terjadi? Tenang, Non, selama kamu mematuhinya kamu akan aman kok. Aku berusaha kabur, tapi tidak bisa. Aku mencoba caraku yang pertama, menggigit tangan Pak Guntur, tapi tidak berhasil. Dia tetap bertahan. Orang itu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan dia mengeluarkan pistol. Mendengar suara keributan, Pak Joni keluar melihat keadaan. Ada apa? Tapi orang itu tetap diam dan mengarahkan pistolnya ke arah Pak Joni. Pak Joni mengeluarkan pistol juga. Orang itu datang menghampiri Pak Joni hingga menyudutkannya di dalam pos satpam.
Orang itu mendorong Pak Joni hingga dia duduk di kursinya dan langsung menembak Pak Joni. Dia menembak beberapa kali hingga merasa Pak Joni tak bernyawa dan dia mengunci pintu pos satpam. Tepat seperti pandanganku tadi, ini tidak mungkin. Aku tidak menyangka akan memiliki kekuatan seperti ini. Tidak mungkin. Itu mungkin hanya sebuah kebetulan aja. Tapi orang itu mengeluarkan senjata lagi dan dia menembakkannya ke arahku, tapi aku tidak mati. Malah aku seperti pusing dan tidak sadar. Aku seperti dibawa ke sebuah tempat. Mobil, aku dimasukkan ke sebuah mobil, kaki dan tanganku diikat. Dan setelah itu aku tidak sadar dengan keadaanku. Bangun, bangun. Ini sudah waktunya. Aku membuka mataku dan perlahan dan aku sudah berada di sebuah ruangan yang lumayan besar. Aku duduk di sebuah kursi dan tentunya tangan dan kakiku diikat di kursi itu dan juga mulutku ditutup dengan kain. Sepertinya aku pernah ke sini, tapi kapan ya? Tempat ini berdebu dan aku melihat Pak Guntur sudah berada di depanku. Diam kau di sini. Kau harus melihat upacara ini. Aku melihat sekeliling dan kulihat ada beberapa anak, mungkin sekitar 5 anak. Mereka diikat bersama di lantai dan sepertinya mereka tidak sadarkan diri. Mereka diikat di tangan, kaki dan juga mulut mereka ditutup dengan kain sama sepertiku. Tapi sepertinya aku mengenal 3 orang dari mereka. Olivia, Berlian dan Raina. Ternyata mereka ada di sini selama beberapa hari dan ternyata mereka di sini. Kau pasti mengenal 3 orang dari mereka, iya kan? Aku menggertak ingin berbicara dan juga ingin lepas dari ikatan ini. Diam! Sebelum kau mati, kau harus melihat siapa aku sebenarnya. Mbak Wina, jangan panggil aku Mbok ya. Aku itu di sini bukan Simbo. Tapi panggil aja aku Ratu Wina, karena aku itu masih muda. Ya mungkin aku seumuran denganmu dan juga aku adalah yang berkuasa di sini. Itu tidak mungkin. Maksud kamu apa sih membawa kami semua ke sini? Sejak awal aku yang menyuruh Berlian agar datang ke sini dan mungkin bisa membawa kalian juga. Karena di sini aku tidak punya cukup banyak korban, jadi Berliana terjebak denganku. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu baik pada kami tapi padahal kamu menginginkan kami. Kau terlalu banyak tanya anak kecil dan tentunya kau terlalu banyak tahu anak kecil. Aku gak peduli, pokoknya bebaskan kami. Diam kamu. Walaupun seperti itu tidak mungkin kamu lepas. Jangan berisik, upacara segera dimulai. Ada 7 upacara, aku menyebutnya upacara kematian. Terdiri dari 7 anak kecil yang belum berdosa. Aku yakin kalian belum berdosa. Aku mencium bau darah kalian yang masih murni. Kamu tahu asal usulku? Aku hanya mengangguk dengan menatapnya tajam. Begini ceritanya. 30 tahun yang lalu aku sudah menjadi seorang nenek tua. Suamiku pergi untuk selamanya. Aku tidak mempunyai 1 orang anak pun. Aku frustrasi, bingung dan kesepian. Tapi pada satu malam aku mendengar seseorang mengetuk pintu. Aku bangun dan membuka pintu itu. Tapi tidak ada siapapun, hanya ada surat kecil. Surat itu mengatakan bahwa bila aku ingin mempunyai seorang anak pada malam bulan purnama, aku harus menunggu sampai tengah malam dan tidak boleh tidur. Aku pun melakukan hal tersebut. Pada malam bulan purnama, aku menunggu dan menunggu hingga tengah malam, tapi tidak ada yang datang. Aku merasa kecewa. Tiba-tiba seseorang memanggilku. Aku mencari arah suara itu dan aku menemukan seseorang. Dia seorang anak kecil dan aku berkata, "Kau anakku?" "Iya, aku anakmu. Tapi aku haus, aku ingin meminum darah manusia. Carilah 7 anak manusia yang masih murni dan bawa ke sini." Dia mengajarkanku cara upacara kematian ini. Tapi saat aku meminum darah manusia, aku menjadi muda kembali. Namun anak itu telah mati dibunuh oleh manusia. Mereka kejam. Mereka telah membunuh anakku. Itu karena kesalahanmu, kau tidak menjaganya dengan baik. Diam kau. Dia mati dibunuh saat sedang mengambil anak kecil. Dasar kau monster.
Walaupun anakku mati, tapi aku tetap melakukan upacara ini hingga sekarang agar aku tetap muda. Dan ini akan menjadi upacara terakhirmu? Tidak mungkin. Pak Guntur, cepat tutup mulutnya lagi. Kita mulai upacaranya. Wina mengambil salah satu anak yang sedang diikat, dan beruntung itu bukan salah satu temanku. Aku tidak mengenal anak itu. Dia dibawa ke sebuah meja. Meja itu diterangi oleh cahaya bulan yang terdapat dari atap yang berlubang. Malam ini cahaya bulan bersinar sangat terang. Wina membawa anak itu sambil mengucapkan kata-kata yang tidak aku mengerti. Mungkin seperti mantra, dia mengikat tangan dan kaki anak itu di ujung-ujung meja. Mulut anak itu masih ditutup. Dia sangat ketakutan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga aku. Wina mengambil sebuah pisau kecil sambil tetap mengucapkan mantra-mantranya. Dia mengayunkan pisau dengan kedua tangannya dan dia menancapkan pisau itu tepat di tubuhnya. Seketika anak itu mati dan aku melihat roh anak itu pergi masuk ke dalam tubuh Wina. Wina telah membunuh anak yang tidak bersalah. Aku melihat sekeliling dan melihat begitu banyak mayat tergeletak tak beraturan di sekitarku. Juga rangka, aku melihat ke arah teman-temanku. Mereka khawatir sekaligus takut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Upacara pertama selesai. Tinggal 6 upacara lagi. Pak Guntur mengumpulkan darah anak itu dan memasukkannya ke sebuah mangkuk. Ini cukup. Ya, ini cukup. Ayo cepat berikan. Pak Guntur segera memberikan mangkuk itu dan Wina meminumnya. Seketika Wina kuat kembali. Pak Guntur membuka ikatan anak yang telah mati itu dan melemparkannya ke tumpukan mayat. Akhirnya, dan sekarang bagianmu. Wina menunjuk dan berjalan ke arahku. Aku bergerak-gerak ingin melepaskan diri, tapi dia tetap membawaku. Dia membawaku ke meja itu. Aku mencoba melepaskan diri tapi tidak berhasil. Aku diikat di meja itu. Saat Wina akan menancapkan pisaunya, tiba-tiba seseorang berteriak. Berhenti. Wina menengok ke belakang. Dia menurunkan pisaunya. Wina mencari asal suara itu. Seseorang menghampiri aku dan Wina, dan saat kulihat ternyata itu Ella. Ella, tolong selamatkan kami, Ella, tolong. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi kau pasti bisa. Tidak, Ella, tidak. Aku yang bisa. Aku akan terikat. Sudahlah, jangan basa-basi. Mau apa kau kesini? Aku kesini untuk menyelamatkan dia. Aku hanya terdiam dan menatap teman-temanku yang terikat. Aku tidak tahu apa yang akan Ella lakukan. Bukankah tadi dia bilang bahwa aku yang bisa menyelamatkan? Pokoknya yang aku inginkan sekarang adalah pergi dari sini. Ella, cepat selamatkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi dia bisa. Tunjuk Ella pada seseorang, dan ternyata orang itu adalah anak kecil memakai piyama merah. Kalian sudah mati, kenapa kalian masih di sini? Kami terkunci dan kami ditakdirkan untuk menyelamatkan korban selanjutnya. Kami tidak mau lagi ada korban, cukup ini yang terakhir. Sebelumnya kami tidak sekuat ini, tapi sekarang kami kuat. Kau mau apa? Anak itu tetap berjalan ke arahku. Wina mengeluarkan kekuatannya, tapi anak itu tetap berjalan dan dia memegang pundakku. Aku menutup mata, dan saat aku membuka mata, aku sudah berada di vilanya Berliana. Namaku Anna. Beberapa tahun sebelumnya aku tinggal di sini. Aku tinggal di sini dengan saudariku Ani. Ella ingin menginap di rumahku dan aku mengizinkannya. Ella adalah sahabat kami. Dan seketika aku berada di sebuah ruangan kamar Berliana. Aku melihat sebuah kejadian. Aku berjalan menghampiri mereka. Ada 3 orang anak kecil sedang duduk di atas kasur. Sepertinya mereka sedang bermain. Tapi beberapa menit kemudian mereka berjalan keluar kamar. Sepertinya aku mengenal yang 2 orang itu. Itu seperti Ella dan Anna. Iya benar, itu mereka, Ella dan Anna. Aku memanggil mereka, tapi mereka tidak mendengarku. Aku seperti bayangan di mata mereka. Tapi yang lebih keren lagi, aku bisa melewati pintu, bahkan melewati tembok. Apakah aku hantu? Entahlah. Jadi aku di sini apa sih? Hantu? Aku mengikuti mereka dan mereka menuju lantai terbawah. Mereka sepertinya mendengar sesuatu. Kejadian ini yang kami alami.
Sesuatu terjadi. Ana, Ani, dan Ella diculik oleh seseorang memakai jubah. Mungkin itu Wina, tapi Ella berhasil kabur. Dia melarikan diri dan lari tidak henti-hentinya hingga dia lolos. Dan aku sekarang berpindah secara cepat dan berada di sebuah ruangan. Sama seperti ruangan yang tadi aku tempati, ini sepertinya upacara kematian. Dan beberapa menit kemudian aku melihat upacara kematian. Dan yang menjadi korban adalah Ana dan Ani. Mereka mati dibunuh. Aku mundur beberapa langkah sambil menutup mulutku dengan kedua tangan. Tapi tiba-tiba aku langsung terbangun. Dan aku melihat aku di ruang upacara kematian. Tangan dan kakiku diikat. Tapi sesuatu mendorongku untuk melepaskan ikatan itu dan aku terlepas dari ikatan. Apa yang terjadi? Jadi sekarang kamu juga punya kekuatan. Salsa, kami akan membantumu. Aku merasa berbeda. Aku merasa ada kekuatan dari dalam tubuhku. Ada energi dalam tubuhku. Jadi sekarang kamu dapat pertolongan, tapi tenang, aku juga dapat. Perkenalkan, ini anakku. Bangun anakku. Bangun. Tiba-tiba datang seorang anak kecil. Anak itu sangat cantik dan lucu. Dia memiliki rambut yang lurus sekali dan dia masuk ke tubuh Wina. Aku punya kekuatan sekarang, kita seimbang. Tiba-tiba aku bisa melepas semua ketakutanku dan mulai melawan Wina. Wina mengeluarkan kekuatannya, tapi tanpa kusadari, aku pun mengeluarkan kekuatanku. Keren. Jangan senang dulu anak kecil, ini bukan seberapa. Ini spesial dari anakku. Aku pun makin kuat mengeluarkan kekuatanku, tapi aku tidak tahan lagi dan aku terdorong hingga ke tembok. Hidungku berdarah, tapi aku harus lebih kuat lagi untuk melawannya. Hanya itu kekuatanmu. Kau tak tahu kekuatanku yang sebenarnya. Aku tidak takut. Aku mengeluarkan kekuatan, aku merasakan energiku terkuras, tapi aku harus bertahan demi menyelamatkan teman-temanku. Wina mengeluarkan kekuatan lebihnya dan aku terjatuh. Aku seperti tidak punya kekuatan dan energi lagi. Aku lemah tak berdaya, tapi sesuatu membisikkan agar tetap bertahan. Dan aku bangkit, serta melawan Wina lagi. Tiba-tiba dari belakang ada dorongan. Saat aku tengok ke belakang, ternyata 3 temanku ada dan memberikan kekuatan pada mereka. Kalian kok bisa? Sesuatu membangkitkan kami dan memberi kami kekuatan. Mungkin hantu-hantu itu ada tambahan kekuatan sepertinya. Kedua hantu itu memberikan kekuatan tambahan lagi ya. Tapi ini tidak sebanding denganku. Wina menambahkan kekuatannya lagi dan kami terhempas dan terlempar ke tembok. Olivia berdiri dan mengeluarkan kekuatannya, tapi dia gagal. Reina berdiri dan mengeluarkan kekuatannya juga, tapi dia juga gagal. Dan Berliana berdiri dan mengeluarkan kekuatannya juga, tapi sayang mereka gagal. Aku memikirkan cara yang tepat agar dia kalah. Sepertinya kita harus menyatukan kekuatan. Aku yakin dengan bekerja sama kita pasti bisa. Oke, ayo kita lakukan. Ayo, bersiap dan mulai. Kami pun menyatukan kekuatan dan timbullah sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini adalah hasil dari kerjasama tim. Setelah terdesak dengan semua kekuatan kami, akhirnya Wina kalah. Tubuh dia dengan perlahan berubah menjadi seorang nenek yang sangat tua. Dan dalam sekejap dia mati. Sepertinya dia sangat lemah sekali. Kami bahagia sekali melihat kemenangan ini. Kita menang. Asik, kita menang. Akhirnya kita menang juga. Dan kita tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya aku sudah tidak kuat lagi. Aku terjatuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian tadi menguras tenagaku. Ella dan Ana keluar dari tubuhku. Kau tidak apa-apa? Aku hanya lemas. Biar aku bantu. Ana mengeluarkan kekuatannya dan tiba-tiba aku kuat kembali. Apakah kau hantu yang memberikan kami kekuatan? Bagaimana kalian bisa melihat mereka? Sekarang aku telah membagi kekuatanku pada mereka. Tentunya mereka bisa melihat hantu sepertimu. Terima kasih hantu kecil. Ana saja.
Oke Ana, terima kasih atas semuanya. Dan jangan lupa kalian harus berterima kasih pada Ella juga. Oh iya, terima kasih Ella. Kau Berlian kan? Aku dari dulu ingin sekali bisa ngobrol denganmu. Oh iya, ada satu hal lagi. Ana mengeluarkan kekuatannya lagi dan menghasilkan 4 buah kalung yang sangat cantik. Ini untukmu Salsa, yang ini untukmu Olivia, sedang yang ini untukmu Raina, dan yang terakhir untuk Berliana. Terima kasih Ana. Ini adalah kalung kenang-kenangan untuk kalian, berisi kekuatan tambahan. Sekarang kalian mempunyai kekuatan yang permanen. Berkat keberhasilan dan kekuatan kalian, kalian menjadi menang. Terutama kau Salsa. Terima kasih banyak. Tidak Ana, aku yang harusnya berterima kasih. Tanpa ada kalian kami tidak mungkin seperti ini. Terima kasih banyak. Tiba-tiba pintu ruangan ini terbuka dan muncul Bu Ani dan Bu Asri. Kalian tidak kenapa-napa? Tidak apa-apa kok, jawabku Olivia, Raina dan Berliana. Bu Ani terkejut melihat Ana dan dia berjalan menghampiri Ana. Ana, apakah itu kau? Ani, ini aku Ana. Kemana kau selama ini? Aku, kalau kau ingin tahu, tanyalah pada Salsa, dia pasti bisa menceritakan semuanya. Bu Ani ingin memeluk Ana tapi tidak bisa. Dari pandanganku sekarang mereka seperti dua anak kecil yang sudah lama tidak bertemu, walau itu memang kenyataannya. Maafkan aku Ani, kita tidak bisa bersentuhan sekarang. Maafkan aku juga Ana, aku telah meninggalkanmu waktu itu. Aku takut. Aku tidak punya keberanian, maafkan aku. Tidak apa-apa, yang penting kita telah bertemu dan saling memaafkan. Bu Ani dan Ana menangis seketika. Sepertinya mereka sangat rindu. Rindu sekali, seperti aku rindu pada ibuku sekarang. Terima kasih Ella atas semuanya. Kau bisa pergi sekarang, kembali ke alammu. Ya, aku sudah lega sekarang. Aku tidak mungkin gentayangan lagi. Oh ya, maafkan aku ya jika aku punya salah padamu. Ya, aku juga minta maaf. Oh ya Ana, aku minta maaf juga padamu ya. Kami juga minta maaf, Ella dan Ana. Kami sudah terlalu menyusahkan kalian. Ya, kami maafkan Olivia. Waktu kami sudah habis. Kami telah menjalankan misi menyelamatkan kami dan juga kalian. Ayo Ana, kita pergi. Bu Ani menangis semakin kencang. Bu Asri menenangkannya. Akhirnya semuanya terungkap. Rahasia yang belum terungkap akhirnya terpecahkan. Kami pulang dengan tenang dan rahasia yang belum kami termasuk warga desa tahu. Sekarang kami sudah tahu, ternyata dengan cara kerjasama semuanya bisa terpecahkan. Dan tentunya untuk mencapai kerjasama perlu adanya persahabatan. Jadi jagalah sahabatmu dan sahabatmu akan menjagamu. Oh ya, satu hal, kalian pasti bertanya bagaimana dengan nasib mayat dan tengkorak yang lain. Oke, aku jelaskan. Mereka dikuburkan secara bersamaan, dibantu dengan warga desa. Anak yang hilang, anak yang kecelakaan dan tidak ditemukan mayatnya ataupun semuanya sekarang telah terbongkar. Dan bagaimana dengan mayat Wina, nenek tua? Dia dikuburkan di halaman rumahnya dekat 2 pohon besar. Rumahnya dibiarkan seperti itu. Sepertinya rumah itu punya magic. Karena setelah dicoba beberapa kali untuk dihancurkan, rumah itu tetap kokoh dan tidak hancur sedikit pun. Konon katanya setiap malam Jumat penampakan nenek tua atau sebagai wujud Wina selalu ada. Katanya sih sering bergelantungan di pohon, apalagi jika itu malam Jumat saat bulan purnama. Pasti itu selalu ada 2 wujud sekaligus, Wina dan nenek tua. Entahlah kenapa nenek tua itu masih menampakkan dirinya, padahal dia seharusnya telah mati dan tenang di sana, tidak mengganggu kami lagi. Mungkin sesuatu akan terjadi, mungkin, tapi jangan sampai dan jangan pernah. Sate! Teriak tukang sate. Dia berjalan santai mendorong gerobaknya melewati rumah tua yang kosong. Tiba-tiba ada suara seorang wanita yang sangat lembut. Mas, satenya mas.
Abang tukang sate berhenti melangkah, menengok ke kiri lalu ke kanan ke arah rumah tua kosong itu. Dan dia melihat ada sesosok wanita yang berdiri di depan pintu pagar rumah, dekat dua pohon tua kosong itu. Dengan tergagap, Mas tukang sate menjawab, Mau berapa, Mbak? Wanita itu langsung cekikikan dan berjalan mungkin melayang cepat ke arah Mas tukang sate dan tepat di depan wajah Mas tukang sate. Setan! Teriak Mas tukang sate sambil berlari dan meninggalkan gerobaknya. Suara cekikikan itu kembali terdengar dan semakin keras. Dia terus berlari hingga menabrak seorang nenek tua. Kenapa, Cuk? Ada setan, Nek? Setannya minta sate ya, Cuk. Iya, kok nenek bisa tahu? Gerobaknya di sana, Cuk. Nenek tua itu menuju gerobak Mas tukang sate dan gerobaknya ada di dekat nenek itu. Malah sebelahnya, di sebelah kanannya terdapat rumah kosong. Mas tukang sate langsung terkejut. Setannya kayak gini bukan? Nenek tua itu lalu perlahan merubah wujudnya, berubah menjadi semakin muda dan dia langsung cekikikan. Tukang sate kembali berteriak lagi dan dia kembali berlari. Juga kembali ke tempatnya semula, lalu berlari lagi dan tetap berada kembali ke tempat semula. Lalu berlari lagi dan terus berulang seperti itu sampai Mas tukang sate pingsan. Keesokan paginya dia terbangun dan tersadar bahwa dia berada tidur di kuburan nenek tua dekat pohon tua. Dia langsung terkejut, mundur beberapa langkah dan menabrak gerobaknya. Dia menengok kanan dan kiri dan mengecek gerobaknya. Ternyata gerobaknya kosong, sate dagangannya telah hilang. Mungkin dicuri oleh hantu itu. Mungkin saja bisa jadi. Tukang sate langsung berlari sambil mendorong gerobaknya pergi menjauh dari rumah tua kosong itu. Sejak saat itu banyak pula kejadian-kejadian aneh tak terduga terjadi di dekat depan rumah tua kosong itu. Dan sejak itu pula, warga desa jarang melewati rumah tua kosong itu jika malam tiba. Sekian. Dan terima kasih buat Ara yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.